Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai KD Pendapatan Nasional. Konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan hasil produksi nasional yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional juga merupakan keseluruhan pendapatan masyarakat yang diterima oleh perekonomian suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Di sini adalah istilah-istilah pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau sering disingkat dengan PDB, yang merupakan jumlah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Sebagai contoh di sini, misalkan ada perusahaan Y dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GDP. GDP di sini mempunyai rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Selanjutnya adalah produk domestik regional bruto atau sering disingkat dengan PDRB. Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, yaitu daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota selama 1 tahun. Komposisi dari PDRBI tersebut adalah 3 sektor utama, yaitu seperti yang pertama adalah sektor primer. Yang termasuk dalam sektor primer ini adalah pertanian, perikanan, dan pertambangan atau penggalian. Yang kedua adalah sektor sekunder, seperti perusahaan manufaktur, listrik, gas, air bersih, dan bangunan atau konstruksi. Yang ketiga adalah sektor tersier, seperti perusahaan perdagangan, perbankan, dan jasa. Selanjutnya adalah produk nasional bruto, yang merupakan penjumlahan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri, tanpa memperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri selama 1 tahun. Rumus dari GNP atau PNB ini adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau sering disingkat dengan PNN. Merupakan produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal dan replensi merupakan pergantian peralatan yang telah aus atau pergantian barang-barang modal yang telah rusak. Rumus dari PNN ini sama dengan GNP kurangi penyusutan plus replacement. Selanjutnya adalah pendapatan nasional neto atau sering disingkat dengan NNI. Merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus dari NNI ini adalah NNI sama dengan NNP kurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau sering disingkat dengan PI, yang merupakan penjumlahan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Rumus dari PI ini adalah PI sama dengan NNI plus transfer payment kurangi daba ditahan tambah pajak perseorangan ditambah asuransi ditambah jaminan sosial. Yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI.
adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari pendapatan yang siap dibelanjakan ini adalah DI sama dengan PI kurangi pajak langsung. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.